Salam, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Roh Kudus dapat membuka dan mengkoreksi perspektif dan prasangka kita yang terbatas. Sadari bahwa prasangka buruk, pikiran buruk adalah upaya iblis untuk menyerang bagian yang paling lemah dalam diri kita. Kita biasanya lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang negatif seperti kesalahan atau hal-hal buruk dari seseorang dibandingkan hal yang positif seperti kebaikan atau hal-hal yang menarik dari orang tersebut. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apabila banyak pikiran dalam batinmu, penghiburan Tuhan menyenangkan jiwamu. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Gembala yang baik, urapilah hati dan pikiran kami agar yang menjadi buah kehidupan, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan, adalah hal-hal yang memberkati banyak orang dan menyenangkan hatimu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dalam ibadah ini. Kami rindu menyembah dan mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah di ruang-ruang ibadah kami, memenuhi setiap umat-Mu yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mari kita naikkan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja Mulia, Allah Pemenang. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Raja mulia,
Haleluya Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, ya Yesus. Tiada
Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam jumpa dalam ibadah minggu online daripada MDC Medan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, yang prima, dan boleh bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan ibadah ini. Dan seperti biasanya setiap awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan para kepala rumah tangga, para imam untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kepada anggota keluarga semuanya. Dan selagi daripada roti dan anggur perjamuan dibagikan, mari kita menyembah dengan menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan Yesus. Kasih-Mu di Kalvari, bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah. Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari, bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah. Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh mengingat kematian-Mu. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang terbesar di atas kayu salib, Tuhan. Lambang daripada kasih-Mu yang termulia, lambang dari kasih-Mu yang terbesar, Tuhan. Terima kasih Bapak, biar setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh menyiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus. Bukan seperti kebiasaan, tapi dengan sebuah kerinduan, sebuah cinta kasih yang terbesar kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, maka saya akan membacakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan mari kita angkat roti, lambang daripada tubuh Kristus, dan saya akan membacakannya. Ayat 26,
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan iman kepada Tuhan Yesus, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan, lambang daripada darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari dengan iman kita minum di dalam nama Yesus. Mari semua kita mengucap syukur, berterima kasih atas pengorbanan Tuhan yang terbesar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar perjamuan ini mendatangkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami semakin dipulihkan, kami semakin disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai khotbah saya dengan cerita antara anak dan emak. Apakah cerita anak dan emak? Jadi emak ini adalah orang tua yang sudah berumur di atas 60 tahun. Tapi kebiasaannya bahwa namanya nenek-nenek. Pasti cerewet dan tidak menyenangkan. Satu hari emak tinggal di rumah anak lelakinya. Dan perjalanan singkat cerita bahwa emak ini tidak menyenangkan. Khususnya untuk istri daripada anak lelakinya. Dan akhirnya anak lelakinya juga tidak tahan dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada anak perempuannya. Dan akhirnya emak dengan berat hati harus pindah ke rumah daripada anak perempuannya. Dan anak perempuan ini juga mulai tidak tahan dengan ocehan emak, dengan cerewetnya emak. Dan dengan kesibukan yang ada, emak ini semakin menjengkelkan. Satu hari ketika pagi hari emak tadi ketika keluarga ini sedang sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor dan juga untuk mengantar anak-anak ke sekolah, tiba-tiba emak meminta cangkul. Dia tanya kepada anaknya, "Nak, di mana cangkul kita?" Dari yang pelan kemudian dia tanya kembali dan si anak bilang, "Itu mah ada di belakang, mama cari aja." Dia cari ke belakang dan ternyata tidak ada. Dan kemudian akhirnya dia datang kembali, "Nak, di mana cangkul kita?" Dan si emak, kemudian si anak dengan mulai nada tinggi, dia bilang, "Mak, carilah dulu, saya sedang sibuk." Emak bisa cari karena emak lihat bahwa saya sedang sibuk mempersiapkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Dan akhirnya si emak menanya kembali dan emak mulai marah dengan nada yang marah. Dan akhirnya si anak juga dengan nada kesal dan singkat cerita si anak meninggalkan emak ini dengan tanpa menemukan yang namanya cangkul tadi. Tapi di tengah perjalanan si anak tadi merasa tidak enak. Merasa hatinya tidak enak karena memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik. Dan kebetulan anak perempuan tadi juga dalam kondisi yang tidak sehat. Di mana dia sedang batuk juga. Dan perasaan ini terus ada dalam hatinya sampai ketika dia sambil mengantar anak-anaknya mempersalahkan daripada ibunya tadi yang memperlakukan emak atau nenek dengan tidak baik. Dan sampai akhirnya ketika dia mau sampai ke kantor, dia harus presentasi dan waktunya sudah hampir habis, tiba-tiba sesuatu yang sangat mengganjal di hatinya mengakibatkan si anak perempuan ini memutuskan untuk tidak ke kantor tapi kembali ke rumah. Dan ketika dia kembali ke rumah, dia tanya dengan si bibi, "Emak ada di mana? Nenek ada di mana?" Dan si bibi mengatakan itu ada di ladang. Dan ketika dia lihat di ladang, si emak tadi sedang mengorek-ngorek tanah, sedang mengorek-ngorek jahe, dia sedang mencari jahe untuk dia racik. Dan ketika si anak tadi melihat emak tadi, ada perasaan bersalah yang luar biasa dari anak tadi.
dan kemudian dia memeluk emak tadi. Kemudian dia ketika memeluk, dia minta maaf terhadap emak tadi. Dan akhirnya dia tahu bahwa emak tadi sedang mencari jahe merah untuk apa? Untuk obat batuk daripada anak perempuannya ini. Betapa hancurnya hati anak perempuan itu karena si emak tadi yang dia perlakukan tidak baik. Ternyata dia sedang berusaha untuk memberikan obat untuk putrinya, anak perempuannya. Dan ketika dia tanya kepada emak, "Mak, kenapa emak nggak ngomong?" Dia bilang, "Kenapa emak mencari cangkul?" Dia bilang, "Cangkul itu akan aku gunakan untuk mencari atau untuk mencangkul jahe tadi." Dan ketika cangkul yang tidak ada, si emak gunakan pisau. Tapi pisau yang digunakan adalah pisau peninggalan suaminya. Dan ketika ditanya, "Mak, di dalam ada pisau yang banyak, kenapa emak gunakan pisau yang ini?" Dia bilang, "Aku takut pisaumu rusak karena pisaumu itu harga mahal." Singkat cerita, apa yang kita bisa lihat dari sebuah cerita ini? Ada prasangka yang tidak baik. Si anak karena di setiap hari melihat emak ini menjengkelkan sehingga perbuatan baik daripada orang tuanya dianggap atau diperlakukan tidak baik. Sampai akhirnya Tuhan membuat sebuah mengingatkan anak putrinya ini bahwa dia salah. Bapak Ibu Saudara, prasangka adalah hal yang sepertinya biasa dan banyak terjadi di mana-mana. Tapi ini banyak menjadikan kehancuran juga di mana-mana. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang sebuah prasangka. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kalau kami boleh memasuki bulan Agustus, bulan 8 ini, betapa nyata penyertaan-Mu, betapa nyata pimpinan-Mu, betapa nyata pertolongan-Mu untuk setiap kami. Kami boleh menikmati alam yang indah ini, kami boleh menikmati segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar biar kami membuka hati kami lebar-lebar untuk setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan. Dan bukan hanya kami membuka pintu hati kami, tapi kami boleh menangkap pesan Tuhan. Dan tidak sekedar menangkap pesan Tuhan, tapi kami boleh melakukan setiap pesan Tuhan seperti apa yang Kau mau Tuhan. Kami siap Tuhan. Roh Kudus Kau berbicara, biar dengan cara-Mu yang sederhana, membuat setiap orang yang mendengarkan boleh mengerti dan boleh melakukan setiap firman-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tema untuk 1 bulan ini adalah merdeka, independen. Bahwa merdeka itu penting. Karena banyak sekali ketika orang dalam penjajahan, hidup dalam penjajahan pasti tidak enak. Penjajahan apapun. Baik penjajahan secara fisik, penjajahan secara rohani, dan bulan ini kita akan mempelajari bagaimana setiap kita boleh merdeka. Dan minggu ini temanya adalah independent from prejudice. Artinya bahwa kita merdeka dari prasangka. Prasangka itu sering terjadi. Prasangka itu sering membuat orang menjadi tidak baik. Sering membuat hubungan orang menjadi rusak. Hubungan suami istri menjadi rusak. Kenapa? Saya akan lihat atau apakah prasangka itu? Kita akan lihat apa itu prasangka. Prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum diketahui tanpa menyaksikan atau menyelidikinya sendiri. Pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu atau seseorang sebelum diketahui tanpa menyaksikan atau miliknya sendiri. Contoh misalnya, kita berprasangka seorang itu ketika dia diam saja kita anggap sombong. Padahal belum tentu orang itu sombong. Kita sudah berprasangka, kita sudah bersatwa sangka, kita sudah berpraduga bahwa orang ini sombong. Padahal orang ini sebenarnya tidak sombong. Mungkin saja dia sedang sakit gigi sehingga dia diam. Mungkin saja dia sedang mau diam sehingga kita bilang dia sombong. Inilah sebuah prasangka. Mari kita lihat kebenarannya. Prasangka yang apa akibat dari sebuah prasangka? Ya.
Akibat dari sebuah prasangka atau prasangka buruk atau bad prejudice, ya. Yang pertama, suami istri bisa bercerai, Bapak Ibu Saudara. Suami istri yang intim, suami istri yang bahagia, satu hari bisa bercerai karena ada prasangka. Kemudian adanya perpecahan dalam gereja. Sering terjadi, ya, gereja yang baik, gereja yang bagus, gereja yang dibangun dengan baik, akan ada perpecahan di dalam gereja tersebut karena sebuah prasangka. Kemudian hubungan keluarga retak dan pecah antara abang dengan adik, antara orang tua dengan anak, bisa terjadi karena sebuah prasangka. Atau yang paling parahnya, abang dan adik bisa saling membunuh karena sebuah prasangka. Dan yang kelima adalah sering sekali kadang-kadang kita berprasangka buruk dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya prasangka buruk dengan Tuhan, maka sulit untuk kita intim dengan Tuhan. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan, mengatakan mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu pikiran kita, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Sering sekali atau kadang-kadang kita memikirkan hal yang jahat dalam hati kita dan Tuhan tidak mau. Nah, itu adalah prasangka. Jadi prasangka adalah pikiran jahat yang ada dalam hati kita. Ketika kita isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran jahat, maka kita akan berprasangka kepada semua orang, padahal orang itu belum tentu bermaksud jahat, belum tentu bermaksud untuk merugikan kita, tapi kita bisa berpikir bahwa orang itu akan merugikan kita. Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Nah, kalau kita lihat, ini Bapak Ibu lihat ya. Ini antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Bayangkan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Bayangkan murid-muridnya kurang mengenal Yesus bagaimana, kurang mengetahui siapa Yesus. Tapi lihat, Lukas 24 ayat 36 sampai 38, ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata Tuhan Yesus itu tidak mungkin dikatakan oleh yang namanya hantu. Tidak mungkin dikatakan oleh namanya setan. Setan tidak akan berkata damai sejahtera. Dan bayangkan lihat, Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bayangkan, kalau kita lihat korelasinya, Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera, mereka menganggap Tuhan Yesus itu hantu. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Murid-murid Yesus pernah berprasangka buruk bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Bayangkan, ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa prasangka itu sudah banyak terjadi, sudah dari dulu terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa merdeka dari prasangka buruk? Karena kalau kita bisa merdeka dari prasangka buruk, pasti hubungan kita intim dengan Tuhan. Pasti hubungan kita baik dengan sesama kita. Dan pasti kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Yang pertama adalah biasakan berpikir benar. Yang kedua, bagaimana kita mengabaikan prasangka-prasangka buruk itu. Yang ketiga adalah konfrontasikan prasangka-prasangka tadi. Kemudian yang keempat, membangun rasa hormat kepada setiap orang. Yang kelima, memandang kepada Yesus. Mari kita lihat yang pertama, biasakan berpikir yang benar. Kita biasanya lebih mudah untuk mengingat-ingat hal-hal yang negatif, kesalahan seseorang dibandingkan hal yang positif. Baik kebaikan orang lain, inilah kecenderungan manusia. Bapak Ibu Saudara, lebih gampang kita disuruh, kalau kita ketemu dengan seseorang, kita suruh cari 10 hal negatif dari orang tersebut. Dengan sangat cepat kita akan bisa menemukannya. Tapi kalau kita disuruh mencari 10 hal yang positif dari seseorang, mungkin kita perlu waktu yang cukup lama untuk melihat atau untuk mendapatkan hal yang positif. Inilah kita, kecenderungan manusia. Nah, bila kita tidak membiasakan untuk berpikir yang benar, akan sangat sulit untuk menghadapi situasi yang cenderung menarik kita ke arah prasangka buruk. Sering sekali bahwa kita ketika kita berpikir tidak coba untuk berpikir dengan benar, maka otomatis kita akan diarahkan untuk berpikir yang tidak baik. Berarti kita akan berprasangka buruk.
Filipi 4 ayat 8 demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah arti pikiran benar. Alkitab mengatakan Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah semuanya itu. Maka pikiranmu akan benar. Kebiasaan berpikir seperti itu, maka pikiranmu akan benar. Pikiranmu akan terang, pikiranmu akan baik. Kenapa? Ayat Alkitab mengatakan seperti itu. Mengabaikan. Langkah kedua adalah mengabaikan. Waktu prasangka buruk tidak diabaikan, ia akan terus berada di pikiran kita. Maka prasangka buruk akan menciptakan emosi yang salah, yang selanjutnya dapat berbuah menjadi perbuatan-perbuatan yang salah. Bapak Ibu Saudara, satu hari saya ketemu dengan seorang napi, ya, dan dia ketika ketemu saya dia mengatakan dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena dia membunuh daripada abangnya karena prasangka buruk. Abangnya sedang berbicara dengan istrinya, tapi dia berprasangka bahwa mereka sedang berselingkuh, padahal mereka tidak berselingkuh, dan akhirnya menyesal. Kenapa? Karena prasangka tadi dia letakkan. Sampai akhirnya dia harus berakhir di penjara dan dia harus kehilangan daripada abang, saudara sedagingnya. Seringkali yang terjadi tidak seburuk yang kita dugakan. Jadi kadang-kadang kita berpikir yang buruk tapi ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Matius 10 ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dan kakimu, dan siapapun dan siapa yang saja yang tidak menerima kamu atau tidak mau mendengarkan perkataanmu ketika kamu keluar dari rumah atau kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika kita melihat prasangka buruk kan tidak baik. Sama seperti seorang yang tidak diterima di suatu tempat, kebaskan saja, abaikan itu. Gak usah dipikirkan, gak usah diulang-ulang. Artinya kebaskan pemikiran-pemikiran yang mengganjal, yang mengotori pikiran kita, jangan sampai menghambat apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Yang ketiga adalah konfrontasikan. Ya. Maksud dari kata konfrontasikan bahwa kita mencari atau mencoba untuk melihat apakah kebenaran prasangka itu. 1 Korintus 9 ayat 7a, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berani konfrontasikan, sebaiknya kita harus melihat dulu diri kita sanggup nggak untuk melakukan mengkonfrontasikan dengan ini. Karena kalau kita tidak sanggup untuk menahan emosi kita, hal yang tidak baik akan terjadi. Maksud konfrontasikan dengan cara yang baik, harus dengan cara yang baik, sikap yang baik, dan mengedepankan hubungan yang baik. Karena ketika kita mencoba mengkonfrontasikan, kadang-kadang kalau sikap kita tidak baik, kemudian hubungan kita tidak baik, cara kita tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Jadi mengedepankan azas praduga tak bersalah dulu, ya, maka semuanya akan menjadi terang dan tidak ada salah paham atau permasalahan itu akan selesai. Ya, memang tidak semua kasus bisa dikonfrontasikan. Bila kita menghadapi kasus yang tidak bisa dikonfrontasikan, maka peganglah dua nasihat ini. Berpikir benar dan mengabaikan. Jangan paksa untuk dikonfrontasikan. Bila seandainya apa yang kita duga selama ini memang benar, praduga prasangka kita memang kedapatan benar, maka sebagai anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuninya. Yang keempat, membangun rasa hormat kepada setiap orang. Jadi ketika kita membangun rasa hormat, maka kita tidak akan atau mungkin kita tidak mau melakukan prasangka yang buruk. Yakobus menentang sikap prasangka secara terang-terangan. Ia berkata, saudara-saudaraku sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Mulia, janganlah kalian membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal lahir. Yakobus 2 ayat 1. Saat kita menerapkan kasih Allah secara nyata lewat sikap kita dalam mengasihi dan memperlakukan sesama kita, itu berarti kita sedang berperang melawan sikap prasangka yang berdosa. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa prasangka.
Oleh karena itu kita harus selalu menjaga hati kita. Mulailah bangun rasa hormat kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Yang terakhir, untuk kita bisa mempunyai pikiran yang benar, kita boleh mengabaikan, kita boleh melakukan semuanya dengan baik. Pandanglah Allah. Kita harus memandang Allah. Kisah 10 ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Allah saja tidak membedakan orang, kenapa kita membedakan orang? Mari kita memandang kepada Allah. Allah saja tidak membeda-bedakan orang. Memandang kepada Yesus menghindarkan kita dari sikap memandang rendah kepada sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, coba kita lihat, coba kita renungkan, coba kita flashback apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau memang kita sering melakukan berprasangka buruk dengan orang lain, kalau kita sering berprasangka buruk dengan istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman sepelayanan kita, ayo hari ini kita bertobat bersama-sama, kita berdoa sebentar bersama-sama untuk kita disucikan kembali, kita dikuduskan kembali, dan kita dimerdekakan dari dosa berprasangka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus, Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami mau melakukan, atau kami cenderung melakukan, atau kami sering melakukan prasangka-prasangka buruk dengan orang yang kami cintai, dengan teman-teman sepelayanan kami, dengan tetangga kami, dengan teman sekantor kami, Tuhan, hari ini kami sadar. Kami minta ampun kepadamu Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, itu boleh kami lakukan. Kami boleh berpikir dengan benar. Kalaupun kami mengalaminya, kami boleh mengabaikannya. Kalaupun kami mengalaminya, kami boleh konfrontasikan dalam arti kami membangun hubungan lebih baik dengan orang-orang yang berprasangka buruk dengan kami. Kami belajar untuk menghormati orang lain. Kami belajar untuk melihat Allah saja ketika ada hal-hal yang mau menjerat kami untuk kami melakukan prasangka buruk. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang menyertai kami, biar Engkau yang menolong kami. Dan biar Engkau Allah yang terus memulihkan kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami akan mau menyanyikan lagu di mananya Tuhan yang mampu membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Dalam kudus hadirat
saudara, kita sampai di akhir daripada ibadah online kita. Dan sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sabar, menunggu setiap kami berubah, menunggu setiap kami untuk menjadi seperti apa yang Kau mau, Tuhan. Biar setiap yang mendengarkan daripada khotbah online ini boleh, Tuhan, melihat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik. Bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menyertai dia, yang terus bertanggung jawab dan terus menolong setiap anak-anaknya di tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi. Biar itu boleh ada dalam setiap kami, Tuhan. Kami boleh mempercaya, Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi hari-hari ini tidak akan membuat kami jatuh terjerembab. Tidak akan membuat kami jauh daripada-Mu, Tuhan. Tapi biarlah segala sesuatu ini membuat kami lebih dekat lagi, lebih intim lagi, lebih melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, sebelum kami berpisah, sebelum kami melakukan aktivitas-aktivitas kami menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kasihnya Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan teruslah berjalan dengan imanmu dari satu kemenangan demi kemenangan. Dan jangan pernah takut, karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang terus menyertai engkau, membangun engkau, dan membuat keberhasilan di dalam kehidupanmu. Dengan kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Mari kita katakan, amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang ibadah dan pelayanan di MDC Medan. Semua informasi terbaru juga akan kami update dan share di sosial media seperti berikut ini. Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti ibadah pelayanan bersama GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Saudara, doa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi dini hari pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah pagi Morning Dew, yang akan melengkapi doa pribadi kita untuk mengawali hari dan minggu yang baru. Sebagaimana embun pagi yang menempel di bebungaan dan dedaunan, demikian juga doa ini akan memberikan kesegaran bagi kita di hari yang baru. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari semua orang. Sampai saat ini, kita sudah dan masih mengumpulkan dana dan barang kebutuhan untuk membantu saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Mari ulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Silahkan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan dapat memberikan persembahan seperti yang tertera di bawah ini. Persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Dan persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2236 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Demikian pengumuman untuk ibadah minggu hari ini. Kami berdoa kiranya saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Yesus Kristus yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin